Halo Sobat Guru PJK Tanah Air, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Nah, di sini skenario-nya sama di soal pertama dan langsung kita ke bagian pertanyaan. Rancangan skenario pembelajaran PJK yang dibuat oleh Pak Fauzan berpotensi untuk memfasilitasi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik karena kakak-kakak yang hebat, coba kita fokus clue-nya adalah memfasilitasi pembelajaran yang bermakna. Setelah kita melakukan analisis di studi kasusnya, di sini ada pembelajaran yang bermakna karena Pak Fauzan itu memberikan konten pembelajaran kepada peserta didik disesuaikan dengan pengetahuan awalnya. Mungkin Pak Fauzan sebelumnya pernah melakukan asesmen diagnostik kognitif sehingga mereka sudah memeta-metakan bahwa ada kelompok yang diminta untuk mengamati video pembelajaran. Ada kelompok lain yang diminta untuk saling bercerita mengenai pengalaman. Mungkin yang pertama ini belum sama sekali pernah melakukan permainan dribble, makanya dia diminta untuk mengamati video. Satu kelompok lain ini mungkin pernah melakukan dribble, makanya dia diminta saling bercerita mengenai pengalaman mereka. Dan satu kelompok lainnya ini mungkin sudah mahir bermain, makanya dia langsung dimainkan dalam pembelajaran. Kata kuncinya adalah Anda diferensiasi konten yang disesuaikan dengan pengetahuan dan kemampuan awal peserta didik yang berbeda-beda. Nah, kita menuju ke optionnya. Bagian A, mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotorik, afektif, dan kognitif dalam permainan bola basket. Ini sebetulnya cocok juga, tapi menurut saya ini masih bersifat umum. Ya Kak ya, nanti kita analisis coba satu persatu. Kemudian bagian B, meningkatkan keterampilan motorik peserta didik, khususnya penguasaan kompetensi permainan bola basket. Ini juga benar, tapi masih bersifat umum. Memfasilitasi proses pembelajaran dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kita coba bold ini. Ini kemungkinan ada kecocokan, tapi kita akan analisis sampai option E. Kenapa saya mengatakan C? Karena ada proses memfasilitasi peserta didik yang dilakukan oleh Pak Fauzan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, tadi ada yang mengamati, ada yang saling bercerita pengalaman, dan ada yang langsung mempraktekkan. Coba kita lihat bagian D, diawali dengan mengidentifikasi karakteristik. Nah, ini sudah salah ya Kak ya. Karena di studi kasus ini tidak ada proses mengidentifikasi karakteristik. Diawali dengan mengidentifikasi artinya masih dalam proses perancangan karena dia ingin menyusun patokan penilaian. Bagian E, memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik dengan cara yang sama. Ini jelas salah ya Kak ya, karena di sini cara yang berbeda-beda di studi kasus ini, sementara di optionnya cara yang sama. Kita kembali di bagian A. Kembali, ini masih bersifat umum ya Kak ya, masih bersifat umum, tidak spesifik ke bagaimana guru memberikan treatment yang berbeda-beda disesuaikan dengan pengalaman belajar peserta didik. Jadi option A salah. Option B masih bersifat umum juga. Nah, menurut saya pribadi, option yang paling benar adalah option C. Kenapa? Karena Pak Fauzan di sini memfasilitasi proses pembelajaran dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada yang mengamati video, ada yang saling bercerita pengalaman, dan ada yang langsung mempraktekkan. Nah, itu dulu pembahasan soal kedua. Nanti kita akan lanjut di soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.